hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Lurah Mendokan Ayu, Bapak Zainal Arifin S.Sos. Kepada Bapak Zainal Arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Nusa Juara, yang saya hormati kepala sekolah dan segenap Bapak Ibu Guru SD Juara, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina Kecamatan Rungkut, Ibu Latifah yang sudah undur diri karena ada acara yang lain, yang saya hormati Bunda PAUD Kelurahan Madanayu yang sekaligus istri saya selaku Kelurahan Madanayu, serta Bapak Ibu para undangan yang ngapunten saya nggak bisa nyebut namanya satu persatu, serta Bapak Ibu wali murid serta adik siswa SD Juara yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, kita diberikan nikmat berupa sehat sehingga bisa hadir pada acara pagi hari ini, acara yang luar biasa bagi adik semua, yaitu tasyakuran pelepasan siswa kelas 6 SD Juara serta haflah tahfiz Al-Quran. Masya Allah, adik-adik sudah lulus, seneng apa tidak? Adik-adik seneng ya lulus ya? Karena sekolah SD-nya 6 tahun ya. Bosen apa enggak? Jangan bosen ya adik-adik ya. Adik-adik ini sekolah SD 6 tahun. Paling lama di antara jenjang pendidikan yang lain. SMP hanya 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah pun hanya 4 tahun, S1, S2 hanya 2 tahun, S3 mungkin setahun 2 tahun. Tapi adik-adik ini sudah melewati tahapan pengembangan dasar seperti yang sampaikan sama Bunda Puri tadi, bahwa fondasi adik-adik itu sudah dibentuk selama 6 tahun. Kenapa kok hampir 6 tahun? Karena untuk meletakkan dasar fondasi keilmuan, akhlak, budi pekerti bagi adik-adik untuk menyongsong masa depan lebih lanjut. Jadi adik-adik pada saat sudah dinyatakan lulus, jangan berhenti di sini, karena adik-adik masih ada tantangan ke depannya, yaitu menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu meneruskan sekolah di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Seperti hadis Rasulullah ya, kita disuruh untuk menuntut ilmu sejak bayi sampai kenyang lahir. Jadi sekolah itu tidak boleh berhenti berproses, baik sekolah formal maupun non formal, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim terutama, dan semua makhluk hidup wajib menuntut ilmu, karena ilmu sebagai dasar kita untuk menempuh kehidupan kita di masa depan. Adik-adik jangan berkecil hati. Nanti adik-adik ini hanya selingkup SDN Juara, yang mana hanya satu sekolah. Pada saat nanti adik-adik sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi SMP, nanti adik-adik akan bersaing dengan teman-teman SD, lulusan SD yang lain, termasuk SD swasta, SD negeri. Nanti adik-adik akan bersaing di situ. Tadi disebutkan sama Bunda Puri, TKA-nya sangat luar biasa ya. Ada bahasa yang hampir 96, matematika 83 ke atas, itu modal dasar adik-adik untuk bersaing. Dan adik-adik jangan berkecil hati, karena tadi disampaikan sama Bunda Puri, no jalur langit. Nah itu jalur langit ini yang luar biasa. Tidak semua orang bisa memanfaatkan
dan menggunakan jalur langit ini secara tepat dan benar. Kalau Pak Lurah, Kabupaten, Bapak Ibu, saya nggak ngajari ya, saya cuma bagi aja, bagi buat adik-adik aja untuk biar kedepannya itu lebih yakin, percaya diri bahwa sesuai hadis Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jika adik-adik yakin bahwa adik-adik bisa untuk melanjutkan ke tingkat jenjang untuk meraih cita-citanya, insya Allah akan terkabul. Karena apa? Karena yakin. Semakin yakin kita, maka otak kita akan menstimulus hal-hal yang positif. Yakin, mesti bisa. Caranya supaya bisa itu harus belajar, harus bagaimana untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Itu akan terbentuk, terpola, dan itu akan menarik aura-aura positif di sekeliling kita. Karena 80% tubuh kita itu terdiri dari air. Dan seperti yang kita ketahui, air itu kalau kita berdoa dengan hal-hal yang baik, dia akan membentuk suatu pola yang sangat luar biasa, membentuk pola yang teratur, bagus. Tapi kalau kita pada saat kita mengucapkan hal-hal yang buruk, maka air itu akan berubah bentuknya menjadi kristal yang tidak beraturan bentuknya, dan itu sangat berpengaruh. Apa yang menjadi doa kita itu akan direspon oleh tubuh kita yang terdiri dari air itu, dan itu akan menarik aura-aura alam yang positif maupun negatif sesuai dengan pikiran kita. Jadi apa yang menjadi prasangka kita akan terwujud karena keinginan kita. Kalau kita berprasangka aku kok gagal, aku nanti tidak bisa, itu akan terbentuk menjadi hambatan bagi kita dan akan diwujudkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin bahwa saya bisa, saya akan rajin, saya hebat, dan saya akan sukses, maka insya Allah itu akan menjadi keinginan adik-adik dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih lagi penyayang. Pengasih baik semua makhluk, apapun agamanya, apapun statusnya, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membedakan baik pinter, gak pinter, kaya, gak kaya, semua makhluk dikasih. Tapi kalau disayang beda. Kita harus mencapai sesuatu agar disayang. Seperti nabi-nabi, para rasul, ulama-ulama, orang-orang pilihan itu orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui suatu pendekatan khusus agar kita disayang. Seperti kalau Bapak Ibu pada saat sama Ibu waktu sebelum menikah itu kan agar disayang kan ada pendekatan khusus, hampir sama seperti itu. Setelah yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu berfirman, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku beri. Allah itu membuka daripada makhluknya. Jauh nane aku, firmannya Allah itu, siapa akan aku beri, aku kabulkan. Cuma manusia itu kan kadang nggak mau memanfaatkan itu, tidak mau menggunakan password khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepadaku, niscaya aku beri. Gak yakin, karena itu tadi kurangnya keyakinan dari seorang. Setelah sudah dikasih peluang yang lebar, itu masih gak yakin. Bagaimana caranya supaya mintanya kepada Allah itu diberi? Ya harus memakai jalur-jalur yang ada, memanfaatkan waktu mustajabah, tempat mustajabah yang harus kita pergunakan secara baik dan benar. Seperti malam itu kita manfaatkan untuk berdoa. Habibie itu dulu waktu sekolah di Jerman itu dia bukan orang nomor 1, dia nomor 3 di bawah orang Yahudi, 2 orang pasang laki perempuan Yahudi. Itu sekian tahun sekolah tidak pernah nomor 1. Terus suatu saat Habibie tanya, tiap hari ditanya sama Habibie,
rahasiamu apa orang Yahudi, rahasiamu apa? Akhirnya suatu saat karena mungkin pegel ya ditanya, akhirnya dia memberikan clue-nya. Saya itu kalau tiap malam, orang Yahudi, tiap malam itu sepertiga malam saya pakai untuk baca Quran. Itu orang Yahudi yang bukan orang Muslim baca Quran. Begitu dikasih itu, namanya Pak Habibie, sepertiga malam itu dipakai sholat tahajud, dipakai Quran. Akhirnya tahun berikutnya 2 orang Yahudi yang selalu juara di sekolah Jerman itu kalah sama Habibie. Akhirnya dia getun karena memberikan rahasia kepintarannya. Setelah itu ada hadis, manusia makhluk itu nggak percaya utuni astajib lakum, nggak percaya. Akhirnya innallaha la yuflihul mi'ad, sesungguhnya aku itu tidak pernah mengingkari janjiku. Sampai firman Allah itu dituangkan kepada makhluknya, disuruh minta kepadanya, ya gak yakin, sampai dipertegas bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan manusia itu yaitu tadi, karena pilihan mau memilih jalan yang baik, memilih jalan yang benar. Kadang-kadang itu tadi ya, sudah menginginkan antara yakin gak yakin. Kalau yakin insya Allah akan tercapai manjada wajada, apa yang menjadi kehendak maka itu akan menjadi dikabulkan oleh SWT. Seperti di firman Allah bahwa Allah itu dekat sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi adik-adik jangan berkecil hati. Saya yakin bahwa adik-adik nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya ya. Dan kalau adik-adik sudah sukses, jangan lupa dan jangan sampai melupakan jasa dan budi orang tua sama bunda-bundanya. Adik-adik, halo adik-adik. Kalau sudah besar, sudah sukses, kalau ketemu bunda, bapak guru, ibu gurunya harus dihormati, jangan dilupakan ya. Karena sesuai dengan pepatahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa orang tuaku yang menurunkan aku dari langit ke bumi. Karena sebab orang tua jenengan, maka Anda itu hadir lahir di dunia. Tapi sebab guru, Anda bisa naik dari bumi ke langit. Dalam artian apa? Derajat Anda itu diangkat karena ilmu yang panjenengan dapat dari Bapak Ibu guru jenengan. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru, SD juara, bunda-bunda, ustadzah ini menjadi ilmu jariah bagi panjenengan semua, dan ilmunya yang diterima oleh adik-adik ini menjadi manfaat. Dan semoga adik-adik ini nantinya ke depannya diberikan ilmu yang manfaat barokah yang bisa menjadi pelita bagi keluarganya dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi kedua orang tuanya, dan bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Mungkin itu akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.